Haleluya, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan ibadah yang spesial di hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saya percaya bahwa hari ini jemaat Tuhan, kita semua akan dikuatkan, iman kita dibangkitkan, dan kita mengalami Tuhan lebih lagi dalam kasih karunia Allah. Ada sebuah pujian yang sangat memberkati dan saya mau kita naikkan lagu ini bersama-sama dimanapun kita berada. Kita yakin Tuhan hadir, dan karena Tuhan hadir, kita percaya kita semua diberkati. Ku menyembah dalam tempat kudus-Mu. Kita percaya kehadiran Tuhan nyata di tempat kita masing-masing. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan kami di dalam-Mu. Oh, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami undang Kau hadir Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan dengan iman, kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami undang Engkau hadir Bapa. Jamah hati kami semua. Oh, kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Yes Lord. Ku yakin Kau hadir. Kalau Engkau hadir, kami semua diberkati. Kalau Engkau hadir, kami semua dijamah. Kalau Engkau hadir, kami yang berobat berat mendapatkan kelegaan. Kalau Engkau hadir, kami yang sakit berkata kami sembuh. Karena kehadiran-Mu adalah berkat bagi kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di kemenangan. Katakan kemenangan. Amin, 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 amin. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. Yes Lord. Kami percaya Engkau hadir di hati kami, di ruang kami, di tempat kami masing-masing. Engkau ada Bapa. Terima kasih buat kemenangan yang kami peroleh. Itu jaminan di dalam Engkau. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, yang kami baca, kami percaya Roh Kudus mengartikan lebih jauh lagi
Kami diberkati karena hidup kami adalah kemenangan dalam Engkau. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah kemenangan kita orang percaya. Sehingga di waktu kita berperang, kita dalam situasi-situasi yang sulit, saudara harus perang. Tapi percaya bukan karena engkau mengalami kemenangan, tetapi engkau perang karena sudah terjamin kemenangan itu. Makanya kita berkata bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita lebih dari pemenang. Karena di waktu engkau perang, engkau mengalami kemenangan yang sudah terjadi, dan engkau melihat dalam jiwamu, dalam kehidupanmu ada banyak berkat-berkat roh, dan itulah kemenangan kita sesungguhnya. Hari ini kita semua merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apa makna? Apa artinya? Saya percaya bahwa Yesus adalah jalan kepada Bapa. Yesus menghibur murid-muridnya di saat dia menampakkan diri selama 40 hari. Mengapa dia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Untuk menguatkan iman mereka. Mengapa dia menampakkan diri kepada setiap orang yang dia kasihi? Kurang lebih ada 13 penampakan untuk dia nyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak pernah sendiri. Bahwa apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan lakukan, itu adalah bagian yang mereka harus rasakan. Bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan menghibur murid-muridnya. Tuhan meneguhkan iman mereka. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya ajak kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Haleluya. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Yohanes 14 berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, luar biasa. Ini firman Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Jadi waktu kita mengalami satu perayaan, bukan sekedar perayaan saudara untuk euforia, untuk mengingatkan, tetapi kita mengalami kemenangan ini karena janji Allah itu ya dan amin, dan karena kuasa Allah itu nyata kepada kita dan kita percaya, itulah kemenangan kita. Makanya Alkitab katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika aku pergi ke situ, maka kamu juga akan ada di situ. Luar biasa. Ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan, jaminan hidup di dalam anugerah Bapa yang sempurna nyata kepada kita. Nah, mari kita lihat apa yang Tuhan nyatakan kepada murid-muridnya. Tuhan sedang memberikan satu kekuatan roh kepada mereka untuk percaya bahwa di dalam dunia ini, walaupun secara fisik mereka terpisah dengan Yesus, tetapi kekayaan sesungguhnya, kekuatan sesungguhnya di dalam roh itu ada kepada mereka, ada di antara murid-murid. Dan itu jaminan Tuhan yang hebat kepada mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan berserta mereka, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Dan itu yang kita harus yakini. Makanya di dalam peperangan kita, jangan pernah merasa engkau sendiri, jangan pernah merasa engkau sedang ditinggalkan, bahkan engkau merasa ada banyak kekhawatiran. Tidak, saudara. Karena jaminan Tuhan itu nyata kepada kita, penyertaannya sempurna. Dan kalau sempurna berarti kita nggak perlu khawatir dan takut terhadap apapun. Tapi jika kita diizinkan melewati masa-masa, melewati hari-hari, melewati keadaan yang mungkin secara manusiawi kita tidak bisa mengerti maksudnya apa, tetapi saya yakin dengan firman, dengan kemenangan, saudara mengalami kekuatan yang luar biasa. Makanya Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Memang kalau kita nggak taruh percaya kepada Tuhan, kita pasti akan gelisah. Memang kalau kita nggak taruh percaya kepada Tuhan, kita pasti akan khawatir. Makanya Alkitab katakan di awal, jangan gelisah hatimu, tapi taruhlah percayamu kepada Dia yang mengerti hidup kita. Nah, memang kemenangan yang terjadi ini kadang-kadang orang Kristen tidak memahami. Kita sepertinya masih perang dan kita rasa kita perang sendiri dan bahkan kita mengalami kekalahan.
Padahal sebenarnya Tuhan menjamin kemenangan itu, dan waktu kita ikut perang di sana, sebenarnya ada kekayaan-kekayaan yang ditambahkan kepada kita. Makanya Alkitab katakan kita lebih dari pemenang. Kemenangan yang Tuhan jamin kepada orang percaya, kita bisa melewati semua dengan sukacita, kita bisa melewati semua dengan ucapan syukur. Itulah lebih dari pemenangnya kita. Karena ada kekayaan roh yang terjadi kepada kita. Bicara tentang kenaikan, ya, bicara tentang kebangkitan, bicara tentang naik ke surga, ya. Alkitab mencatat peristiwa tentang orang-orang kudus yang diangkat ke surga. Salah satunya adalah Henok, saudara. Ya, Henok adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ya, selama 300 tahun. Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24, kita akan bacakan ini bersama-sama. Kejadian pasal yang kelima, ya, haleluya, ya. Yang pertama kalau bicara tentang diangkat ke surga, Henok adalah orang pertama yang bergaul karib dengan Tuhan selama kurang lebih 300 tahun. Kejadian 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 24, saya akan baca buat saudara semua, haleluya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat yang ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa, saudara. Luar biasa, ya, karena hidup bergaul dengan Allah kita. Dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini satu contoh tokoh yang punya kehidupan yang luar biasa, bergaul karib dengan Tuhan, dan dia diangkat oleh Tuhan. Tokoh yang kedua di Alkitab yang diangkat naik ke surga adalah Nabi Elia, saudara. Dalam 2 Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9, ya, mari kita akan baca ayat-ayat ini, kita akan belajar firman Tuhan, dan kita akan mengerti lebih jauh apa yang Alkitab katakan. Kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja. Oke, haleluya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah sampai mereka di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Lalu kemudian ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Jadi Elia juga menaruh iman kepada Elisa, ya, anak rohaninya, supaya apa? Mari saksikan perbuatan Tuhan yang hebat. Kalau engkau bisa menyaksikan ini, maka engkau bisa melihat bahwa apa yang kau minta itu juga terjadi kepadamu. Jadi tokoh yang kedua di Alkitab yang terangkat naik ke surga adalah Elia. Ayat 11 dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 12. Ketika Elisa melihat itu, maka teriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutnya lah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Kesaksian tentang orang-orang yang naik ke surga. Dan ini kemenangan kita, bahwa waktu kita melihat juga mereka naik ke surga, ini karena iman. Dan yang saya akan sampaikan ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang naik ke surga. Dalam Kisah 1 ayat 8, ya, dikatakan di sana sangat jelas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem, ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menjamin bahwa waktu dia naik ke surga, ada kekuatan roh yang turun kepada kita, sehingga kita dibaharui menjadi orang-orang yang kuat dalam roh, dalam iman, untuk
menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Ayat yang ke-9 dari Kisah pasal yang pertama dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu, ya, ia naik dan tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa. Waktu kita mengerti dan kita tahu bahwa satu kemenangan dan kekuatan roh waktu kita mendengar cerita ini, Yesus naik ke surga, ya, dan murid-muridnya kaget dan bingung, ya, secara manusia. Tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata, kalau engkau melihat dia naik, maka engkau juga akan melihat dia datang kembali untuk menjemput kita yang percaya. Henok Elia, ya, adalah manusia biasa yang memang terangkat ke surga. Tetapi Alkitab memberikan catatan yang luar biasa tentang Yesus Kristus, karena dia adalah Tuhan. Alkitab mencatat hal-hal yang dikerjakannya setelah ia terangkat ke surga. Henok Elia manusia biasa yang tidak ada melakukan apa-apa setelah mereka naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan penyelamat dunia yang berkuasa atas manusia, atas hidup kita dengan segala yang dia ciptakan. Dia berjanji akan datang kedua kali karena dia adalah Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, bagaimana kita melihat di dalam pasal pertama tadi, Tuhan memberikan mereka kuasa melalui rohnya supaya mereka menjadi saksi Kristus. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-32, ia yang tidak menyangkal anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya ada kuasa, ada kekuatan roh, ada kemenangan yang kita peroleh di saat dia naik ke surga untuk mempersiapkan kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Mengapa Tuhan harus naik ke surga? Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa Tuhan naik ke surga? Yang pertama, ini adalah berita nubuatan yang harus terjadi. Sesuatu yang diberitakan berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya, dan ratusan tahun yang lalu oleh kitab-kitab, oleh hamba-hamba Allah yang tercatat dalam Alkitab. Nubuatan itu berulang-ulang sudah dinyatakan dalam kitab-kitab Mazmur, kitab Yoel dan seterusnya, Yesaya dan seterusnya, dan harus tergenapi. Ya, dalam Mazmur 110 ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara semua. Kitab Mazmur 110 ayat yang pertama. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur kepada Allah yang menjanjikan anugerahnya yang terhebat bagiku. Dan Mazmur Daud menyatakan tentang kemenangan ini, ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini satu nubuatan kemenangan. Bagaimana Daud juga menyaksikan perbuatan bahwa Tuhan naik ke surga dan akan memerintah. Dan Matius pasal yang ke-22 dikatakan, Matius 22 ya, ayat yang ke-43. Mari kita baca. Saudara banyak baca firman untuk kita boleh meneguhkan iman kita, untuk mengerti bahwa semua sudah tercatat di dalam firman Allah itu sendiri. Ayat yang ke-43 mari kita baca. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ini satu nubuatan untuk kita mengerti betapa luar biasanya berita ini sebelum terjadi udah dinubuatkan duluan, ya. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 35, mari kita baca bersama-sama kitab ini, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-35.
Haleluya. Kita baca firman lebih banyak untuk kita lebih mengerti. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini satu kemenangan, ini nubuatan, cerita yang belum terjadi. Jadi mengapa Tuhan naik ke surga atau dia kembali ke surga? Dia adalah Tuhan tentunya, ya. Dan ini adalah berita nubuatan, penggenapan nubuatan. Yang kedua, Yesus memberikan pengharapan kepada kita bahwa di dalam Dia pengharapan itu tidak mengecewakan. Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima, mari kita baca ayat ini. Haleluya, ya. Alkitab katakan sangat jelas, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi ada pengharapan mengapa Tuhan naik ke surga. Karena ada pengharapan, makanya sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama kurang lebih 40 hari untuk mereka punya iman yang pernah mereka dengar dari mulutnya sendiri, itu kembali dibangkitkan, diteguhkan kembali. Ada pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan kita karena apa yang Tuhan buat itu adalah kemenangan orang percaya. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, haleluya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saya. Jadi ada pengharapan. Makanya waktu kita merayakan tentang kenaikan Tuhan, ini bukan sekedar ibadah, tapi kita punya iman sudah selesai harusnya. Kita punya hidup rohani sudah selesai harusnya. Karena yang terjadi dengan diri kita adalah hanya berita untuk menyaksikan tentang perbuatan Tuhan, sehingga orang melihat itu dan mereka percaya kepada Bapa di surga. Yang ketiga, mengapa Tuhan harus naik ke surga? Karena memang dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini. Wahyu pertama dan ke-7 dikatakan demikian. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ayat 8 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi mengapa Tuhan naik ke surga? Karena yang pertama, ini berita nubuatan yang memang harus tergenapi. Yang kedua, Tuhan memberikan pengharapan. Dia katakan bahwa kita tidak pernah sendiri, tapi kita diperlengkapi dengan kuasa. Ya. Yang ketiga, dia akan datang kembali, ya, untuk menghakimi dunia ini. Dan ada hal yang kita perlu mengerti, bahwa kenaikan Tuhan ke surga adalah bukti penyelesaian bahwa iman kita ini udah beres, saudara. Pertumbuhan roh kita ini harusnya sudah beres, artinya udah mengalami kedewasaan spiritual, dan bukan lagi makan makanan yang lembut atau bubur atau air susu, tetapi sudah siap makan makanan keras, karena memang kita akhirnya menerima kuasa dan urapan yang khusus di saksi Tuhan. Dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang terkemudian, yang awal, dan yang akhir. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan harus naik ke surga karena berita nubuatan, penggenapan, ya. Lalu mari kita belajar terus, apa tujuan Tuhan naik ke surga? Ya, yang pertama, karena Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menjadi perintis bagi umat manusia yang menerima keselamatan dari Dia. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat ini. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Haleluya.
Kita belajar firman karena semua sudah tertulis dalam firman dan kita perlu mengaminkan firman ini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi tujuan Tuhan naik ke surga adalah dia menjadi perintis bagi kita untuk mengalami keselamatan kekal. Hidup berkemenangan dalam dia. Yang kedua, Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita sudah baca tadi. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, umatku. Jadi wow, ini maka saya bilang kalau kita merayakan kenaikan, ini iman kita udah beres, saudara. Kita hanya mengalami terus kuasanya. Karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan berikan kita kuasa untuk berdoa bagi yang sakit, untuk menyembuhkan mereka, menginjak ular dan kalajengking, bahkan minum air racun pun kita tidak akan mati. Karena ada kuasa dalam diri kita. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan naik ke surga? Tuhan Yesus menghadap Allah Bapa untuk umat tebusannya, untuk kepentingan kita. Ibrani 9 ayat yang ke-24 menjelaskan itu. Kita baca ayat 24 dari Ibrani pasal yang ke-9, saudara. Haleluya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Wah, ini bukankah sebuah berita yang membuat kita berkemenangan? Kita benar-benar mengalami Tuhan dalam sukacita surgawi. Jadi tingkat kedewasaan kita itu, kalau saya bilang mungkin grafiknya 1 sampai 10, harusnya kita sampai di titik 10, 9 dan 10 akhirnya. Kenapa? Karena itulah Tuhan Yesus naik ke surga untuk saudara dan saya. Waktu kita mengalami dia, kita tahu bahwa janjinya itu tergenapi dalam hidup kita. Oke, kita lanjut. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Yang keempat, Tuhan Yesus naik ke surga karena di sebelah kanan Allah Bapa memenuhi segala sesuatunya untuk memerintah. Kita memerintah bersama-sama dengan dia. Janji Tuhan sangat luar biasa. Nah, sekarang kita mau belajar apa makna rohani, ya. Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Karena ada kita yang mungkin merasa mengapa Tuhan tinggalkan kita, karena termasuk murid-murid Yesus. Mereka ada yang sedih. Mengapa Tuhan tinggalkan kita? Tinggalkan mereka. Waktu Tuhan Yesus mati aja, beberapa orang masih sedih, termasuk Thomas yang lupa janji Allah. Sehingga waktu Tuhan menampakkan diri, dia masih bilang, kalau engkau Tuhan, tunjukkanlah ya tanganmu. Dan inilah kadang-kadang kita masih ragu tentang janji Allah. Penting untuk kita mengerti makna rohani Tuhan Yesus naik ke surga adalah supaya gereja didewasakan dan berfungsi dengan sangat optimal. Ya, siapa gereja? Kita gereja. Gereja bukan bicara komunitas bangunan, tapi gereja adalah pribadi-pribadi yang dibentuk, yang kemudian dikuduskan sebagai umat pilihan Tuhan dan diberikan kuasa supaya kita mengalami sesuatu kekuatan roh yang hebat dan berdampak dengan optimal. Matius 21, mari kita baca ayat ini. Matius 21, saudara mencatat ayat ini ya, dan nanti pulang di rumah saudara bisa renungkan kembali dan saudara boleh dikuatkan oleh firman Allah ini. Matius pasal 21 ayat yang mari kita buka dulu Matius 21 ayat yang ke-43. Kita baca ayat ini. Haleluya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi saudara harus mengerti, ya, gereja harus didewasakan dan kita harus menghasilkan buah kerajaan surga, buah-buah pertobatan. Karena untuk itulah, ya, Tuhan meninggalkan kita karena Dia tahu kita sudah siap dengan kekuatan roh yang kita terima dari Dia. Kita sudah siap jadi saksinya di tengah-tengah dunia.
penting untuk menjadi orang Kristen adalah sebuah kepercayaan pendewasaan roh, bahwa rohnya menuntun dan menolong kita, dan untuk kita mengalami pertumbuhan setiap hari, berakar ke dalam. Ya, buah-buah pertobatannya lebat, luar biasa, dan Tuhan mau kita seperti itu. Ya, makanya waktu kita hidup untuk kerajaan surga, saya percaya kita sudah nggak lagi ngurusin hal-hal daging kita, saudara. Tapi bagaimana kita hidup untuk berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Maka oleh karena itu, status sebagai orang percaya saja itu nggak cukup, saudara. Semua umat harus dapat berfungsi dengan sangat optimal. Ya, jangan cuma di KTP aja kita orang percaya, kita orang Kristen, tapi hidup rohani kita bahkan belum mengalami pertobatan. Ya, saudara ya. Yang berikut, gereja harus dewasa, saudara harus dewasa, menghasilkan buah kerajaan surga. Ya, Tuhan naik ke surga supaya buah-buah kita menjadi nyata, buah pertobatan menjadi nyata. Jadi waktu Tuhan naik ke surga, Alkitab berkata dia menyediakan bagi kita tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah sebenarnya bukan bangunannya, melainkan bagaimana suasana rumah itu. Ada kasih, damai, sukacita, dan dia adalah sumber kasih, sumber sukacita itu. Kita akan memerintah bersama-sama dengan dia dalam kasihnya yang begitu hebat bagi kita. Nah, apa pesan kepada kita orang percaya? Ya, waktu Tuhan naik ke surga, ada satu tugas roh yang perlu saudara dan saya hari ini kita ambil. Ini tugas kita untuk kita lakukan. Yang pertama, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Kita baca deh ya, kitab Markus pasal yang ke-16. Kita baca sama-sama. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Kita mulai start dari sini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kita sebuah tugas roh yang sangat-sangat penting. Tuhan memberkati kita sebelum dia naik ke surga. Dengan berkat ada kuasa, berkat ada kepercayaan, berkat hebat yang kita terima sebelum dia naik ke surga. Untuk apa? Tugas yang sangat besar. Oleh karena itu kita perlu melihat, ya, Alkitab berkata pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Yang kedua, jadikan semua mereka muridku, percaya, dibaptis, dan mereka akan diselamatkan. Dan yang ketiga, mereka harus menerima kuasa. Murid-murid menerima kuasa, saudara saya menerima kuasa. Untuk apa? Mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa kasih, bahasa firman, bahasa-bahasa hikmat. Yang berikut, mereka akan memegang ular dan tidak akan kena patuk. Ya, tidak ada roh ketakutan. Mereka tidak akan mendapat celaka walaupun dicelakai. Walaupun minum racun, mereka tidak akan binasa. Mereka akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit dan orang-orang tersembuh, orang-orang yang terikat, dan mereka akan terlepas. Itu satu kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan turut bekerja meneguhkan panggilannya kepada kita. Dan itu adalah tingkatan kedewasaan kita untuk mengalami Tuhan. Oleh karena itu, mari hari ini kita harus bersyukur bahwa kenaikan Tuhan itu bukan sebuah euforia, bukan sebuah peringatan saja, tetapi ini adalah harus cek and recheck.
Apakah rohani saya sudah matang? Rohani saya sudah bisa siap makan makanan yang keras? Karena kita akan menerima kuasa impartasi roh untuk menjadi saksi Tuhan di akhir zaman. Jadi tugas ini harus kita terima dengan iman. Di dalam saudara ada kuasa, di dalam saudara ada urapan, di dalam saudara ada hikmat yang mengalir. Mari gunakan ini untuk membawa Injil Allah di tengah dunia ini. Saya percaya good news, berita baiknya adalah saudara dan saya, kita semua menerima kemenangan ini. Bahkan kita lebih dari orang yang menang, sebab roh di dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada roh dalam dunia ini. Dan Tuhan sudah mengurapi kita dengan kuasa khusus untuk pergi beritakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di dalammu ada kuasa Allah yang mengalir. Saya perkatakan dan saya aminkan, hari ini engkau mengalami kuasa kebangkitan. Engkau mengalami kuasa kemenangan. Engkau mengalami kuasa di mana Tuhan naik ke surga dan memberikan engkau kuasa untuk berkarya nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari semua kita berbondong-bondong datang dan terimalah urapan yang baru, terimalah kuasa Tuhan, karena Bapa memberikan kepada kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Good news ini adalah saudara dan saya menerima kuasa untuk menjadi saksi di akhir zaman. Dan saya yakin bahwa saudara dan saya menerima apa yang menjadi janji Allah sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa dalam kenaikannya ke surga. Haleluya. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Minta urapan, minta kuasa, karena Tuhan memberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Maka mari layani, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dengan berfokus hanya kepada panggilannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Saya mau berdoa bagi seluruh umat Allah yang masih ragu, yang masih khawatir, yang masih hidup di dalam segala macam ikatan-ikatan dosa. Mari buka hatimu dan pandang sama Tuhan. Taruhlah harapmu kepada Tuhan, karena di dalam Dia pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan itulah berita dari kenaikan Tuhan, bahwa Dia berikan engkau dan saya pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena Dia berjanji, Dia pasti menggenapi. Hamba berdoa Tuhan, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah berikan jalan keluar, yang sedang putus asa Tuhan hibur, yang sedang mungkin galau, sedang khawatir, Tuhan teguhkan iman masing-masing. Kembalikan kami ke dalam panggilan-Mu, kembalikan kami ke dalam cara-Mu, yang dimana Engkau mau kami menerima kuasa dan otoritas Tuhan. Hari ini setiap roh yang ikat kami dalam belenggu-belenggu kekhawatiran, penderitaan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah mengalir atas kami, kuasa Allah turun atas kami. Kami terima urapan-Mu, karena kami yakin Engkau hadir di sini dan melawat kami dan memberkati kami. Mari semua katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami terima urapan-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Urapan-Mu terjadi di kuasa-Mu terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini.
Amin, 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 amin. Dan kami percaya firman ini meneguhkan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all. Shalom.